Halo, di video ini aku akan ngejelasin materi tentang purchase order. Purchase order atau pesanan pembelian adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli yang menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari si penjual. Purchase order bisa disebut juga sebagai kontrak yang membentuk perjanjian antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh si pembeli. Berbeda dengan invoice atau faktur yang dibuat oleh penjual kemudian dikirim ke pembeli, purchase order sendiri si pembelilah yang membuatnya kemudian dikirim pada penjual berisi jumlah barang yang diinginkan pembeli agar penjual menyediakannya. Apa aja sih isi dari purchase order? Dalam purchase order terdapat informasi yang merinci tentang perusahaan yang terlibat dan tanggal pemesanan. Purchase order yang dikirim dari pembeli ke penjual akan memuat perincian penting tentang barang yang ingin dibeli oleh si pembeli, berupa nama produk, kuantitas, harga, dan persyaratan tambahan untuk penjualan seperti diskon dan lain-lain. Apa yang terjadi setelah purchase order dikirim ke penjual? Setelah purchase order dibuat dan dikirim ke penjual, penjual kemudian memutuskan apakah akan menerima kontrak atau tidak. Jika purchase order diterima dan penjual telah setuju untuk menjual produk dan jumlah yang terdaftar dengan harga yang ditentukan oleh pembeli, penjual kemudian menerbitkan invoice atau faktur kepada pembeli berdasarkan purchase order. Sebagai contoh, perusahaan ABC perlu membeli bahan baku dari pemasok untuk membuat produk mereka. Perusahaan kemudian membuat purchase order untuk disampaikan kepada pemasok tempat mereka ingin memesan bahan. Pemasok menyetujui purchase order dan mengirimkan materi ke perusahaan ABC bersama dengan faktur. Ketika perusahaan ABC menerima barang dan faktur, mereka membandingkannya dengan purchase order. Jika dokumen dan barang cocok, perusahaan ABC membayar faktur yang dikirim oleh penjual atau pemasok. Mengapa menggunakan purchase order? Meski tampak rumit untuk memahami tentang pemesanan barang dari pemasok, purchase order digunakan untuk mencegah terjadinya penipuan dan untuk mengamankan bahan dengan harga yang diinginkan sesuai kesepakatan. Saat ini, belanja online sudah menjadi seperti kebutuhan bagi masyarakat. Banyak sekali platform online yang membantu memenuhi kebutuhan. Poin yang paling penting adalah kegiatan belanja bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Namun, walaupun dengan segala kemudahan yang ditawarkan, kita tetap harus berhati-hati dengan penjual yang tidak bertanggung jawab. Biasanya, kasus yang paling sering terjadi adalah tidak sesuainya barang yang datang dengan foto yang dipajang di katalog. Parahnya, terdapat pula kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak mengirimkan produk yang dipesan oleh pembeli, melainkan menggantinya dengan sampah. Korban adalah Yusuf Effendi, warga Jalan Sentot Prawiro Dirjo, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Niatnya membeli modem Wi-Fi dengan harga murah justru berakhir sial. Korban awalnya belanja modem Wi-Fi melalui grup belanja online. Penjual bernama Puput Asegaf dengan alamat Jakarta menjual modem Wi-Fi seharga Rp75.000 per unit, padahal harga normalnya mencapai Rp195.000. Setelah intens berkomunikasi, korban membeli 15 unit dengan mentransfer uang hampir Rp2 juta. Modem Wi-Fi tersebut rencananya digunakan untuk pengembangan jaringan internet mandiri di kampungnya. Namun kiriman paket pembelian yang ia terima bukan berisi modem Wi-Fi, melainkan pecahan genteng dan botol mineral. Korban sudah mencoba menghubungi nomor telepon penjual, namun tidak aktif. Udah aku transfer, tunggu 2 hari, nah tadi tuh barang tuh datang, udah gitu aku buka, ternyata dalamnya ya seperti ini, pecahan genteng. Kalau posisi penjual ada di mana? Kalau alamatnya itu hanya Jakarta aja gitu loh. Dan sempat omong-omongan dia itu bilang Jakarta Pusat, daerah Tanah Abang, seperti itu. Kasus ini hendaknya jadi pelajaran bagi kita semua supaya berhati-hati saat belanja online. Tips belanja online agar aman. Yang pertama,
Sering-sering cek rating toko online yang ingin kamu beli barangnya. Cara yang kedua, kamu bisa cek testimoni para pembeli terdahulu. Cara yang terakhir, coba hubungi penjual melalui fitur chat. Pastikan barang tersedia dengan spek yang sesuai kebutuhan kamu. Itu dia 3 tips agar aman belanja online dan terhindar dari penipuan. Oke teman-teman, sekian materi aku tentang purchase order. Terima kasih udah nonton. See you!